Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal-soal P3K. Baik itu guru, bidan, tenaga kesehatan maupun yang lainnya ya. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Rekan sekantor saya tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Yang akan saya lakukan adalah A. Mengkoordinir teman satu kantor untuk menyisihkan uang agar biaya rumah sakitnya dapat terbayar. B. Bersimpati dan berusaha menghiburnya. C. Membiarkannya saja dan menganggap itu adalah hal yang wajar. D. Membantu sebagian biaya rumah sakit sesuai dengan kemampuan saya. E. Membayar seluruh biaya rumah sakit meskipun harus menguras tabungan saya. Jawaban yang paling tepat adalah membantu sebagian biaya rumah sakit sesuai dengan kemampuan saya. Ya, jangan memaksakan. Nah, kalau mengkoordinir teman satu kantor untuk menyisihkan uang, itu bagus. Tetapi kalau biaya rumah sakitnya full gitu, terbayar full, itu kayaknya enggak deh ya. Tapi bisa aja sih ya. Itu nilainya 4. Ini mungkin lebih banyak ya uangnya kalau oleh banyak orang gitu yang memberikan bantuan ya. Dan untuk yang simpati itu nilainya 2, membiarkan hal yang wajar itu nilainya 1, dan membayar seluruh menguras itu nilainya 3. Jadi yang paling baik adalah membantu sebagian biaya rumah sakit sesuai kemampuan saya. Ya, kalau mungkin mengkoordinasi teman, kita tidak tahu ya itu apakah dipatok gitu atau di berapa yang harus dikumpulkan gitu, teman-teman ayo bantu gitu, bisa ya. Tetapi lebih ke sesuai dengan kemampuan saya yang lebih baik ya ini. Oke, nomor 2. Teman sekantor ingin meminjam uang saya untuk biaya berobat anaknya. Padahal uang yang tersisa adalah uang cadangan saya akhir bulan. Saya akan mengatakan bahwa saat ini saya tidak memiliki uang sama sekali. B. Meminjamkannya sebagai uang simpanan saya. C. Mencarikan ia pinjaman kepada teman lain. Mengatakan bahwa uang saya terbatas dan menyarankannya untuk meminjam uang ke teman lain. E. Mengajaknya mencari tambahan penghasilan di luar jam kantor. Nah, jawaban yang paling tepat adalah meminjamkan sebagian uang simpanan saya ya, sebagian saja ya kan ya. Nah, kemudian kalau mengatakan saya tidak memiliki uang, berarti itu kita bohong, nilainya 1. Mencari ia pinjaman ke teman lain itu nilainya 2. Nah, menyarankan untuk meminjam ke teman itu nilainya 4, dan mencari tambahan itu nilainya 3. Nomor 3. Dalam pergaulan, saya senang apabila bertemu dengan orang baru yang A. Periang dan berpikir positif, memiliki wawasan luas. C. Santun dan rendah hati. D. Mudah menyesuaikan diri. E. Memiliki pengalaman yang banyak. Nah, jawabannya adalah yang A, yaitu yang periang dan berpikiran positif ya. Yang memiliki wawasan luas itu nilainya 2, santun dan rendah hati itu nilainya 4, mudah menyesuaikan diri itu nilainya 3, memiliki pengalaman yang banyak nilainya 1 ya. Oke, nomor 4. Saya berhasil mengatasi tantangan, terutama karena nasib baik ada di tangan saya. B. Mendapat bantuan dari teman. C. Berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. D. Berani mencoba dengan segala risiko. Atau E. Tidak putus asa menghadapi kegagalan. Ya, jawaban yang paling baik adalah tidak putus asa menghadapi kegagalan. Ya, kalau ada tantangan itu kita tidak putus asa. Ya, jadi terus berusaha. Itu nilainya 5.
Oke, nomor 5. Apa peran Anda dalam menyelesaikan masalah pada suatu kelompok? Saya selalu menjadi tim kreatif yang menghasilkan ide. B. Saya selalu menjadi pemimpin yang memberikan solusi, tetapi pendengar yang baik. C. Saya selalu menjadi pengamat dan menyatukan semua masukan. D. Saya selalu mencari jalan tengah. Atau E. Saya akan mengikuti keputusan terbaik. Jawaban yang paling baik adalah yang B. Saya selalu jadi pemimpin yang memberikan solusi, tetapi juga pendengar yang baik ya. Jadi tidak otoriter ya. Jadi ini nilainya 5. Nah, kalau menjadi tim kreatif menghasilkan ide nilainya 4. Kalau pengamat tetapi menyatukan semua masukan nilainya 3. Kemudian mencari jalan tengah nilainya 2. Nah, kalau diam saja mengikuti keputusan nilainya 1. Nomor 6. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan membuat banyak orang mudah terprovokasi. Berdebat kusir. Nah, bagaimana sikap Anda mengatasi hal ini? A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membacanya keseluruhan informasi secara lengkap. Nah, jawabannya yaitu kita kalau ada berita-berita di media sosial, kita harus mengenali sumber berita akurat atau tidaknya, benar atau tidaknya ya. Jangan membaca berita yang hoax saja gitu ya. Ya, kalau membatasi yang penting-penting saja, ya kita tidak tahu ya, kan kita juga butuh informasi. Ya, jadi nilainya 1, kemudian mengenali dari judul itu nilainya 2, kemudian membacanya saja itu nilainya 3, membaca seluruhan informasi secara lengkap nilainya 4. Tetapi yang paling baik itu kita harus mengetahui secara akurat ya. Nomor 7. Di kampungmu ada lomba 17 Agustus. Ketua RT mengumumkan bahwa untuk memilih panitia lomba tidak boleh memilih teman yang berbeda agama. Jawabannya sangat sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai. Nah, di sini sebutkan memilih panitia lomba tidak boleh memilih teman yang berbeda agama. Jawabannya adalah jadi sangat tidak sesuai. Jangan memilih-milih teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tidak sesuai. Nomor 8. Saya meninggalkan forum ketika terjadi perbedaan pendapat. Jawabannya sangat sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai. Meninggalkan forum ini sangat ya, tidak boleh ya, berarti sangat tidak sesuai ya. Kemudian nomor 9. Anda bersikap tenang ketika memiliki teman yang berbeda adat, budaya di tempat Anda bekerja. Sangat sesuai, ragu-ragu, tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai. Bersikap tenang pada teman yang berbeda adat. Jadi sangat sesuai. Oke, nomor 10. Saya bisa mengendalikan diri, tidak ikut turut campur ketika ada teman sekantor saya berselisih paham tentang perbedaan. Jawabannya yang paling tepat adalah sangat setuju, atau ragu-ragu, atau tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Yaitu sangat tidak setuju. Kalau ada teman-teman kantor kita berselisih paham tentang perbedaan, kita sebaiknya membantu untuk menyelesaikannya ya, untuk tidak berselisih. Nomor 11. Saya bersabar jika teman saya di tempat kerja suka sombong dan memamerkan barang-barang elektronik miliknya. Nah, jawabannya adalah
ini bersabar ya, berarti baik ya, berarti sangat setuju. Nomor 12. Jika ada konflik, saya tetap bisa menjaga emosi saya. Ya, ini bagus ya. Jawabannya adalah sangat setuju. Jika ada konflik, kita harus menjaga emosi. Nomor 13. Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrian. Nah, jawabannya adalah kalau ada yang sakit, ya harus diprioritaskannya yang sakit ya. Oke, nomor 14. Anda akan menghormati orang saat orang lain menghormati Anda. Jawabannya itu sangat tidak setuju ya. Nomor 15. Saya bersikap tenang ketika teman saya menceritakan partai politik kebanggaannya. Jawabannya itu sangat setuju. Jangan terpengaruh ya, biasa aja gitu ya. Nomor 16. Jam pulang kerja seharusnya jam 4. Namun banyak teman saya yang pulang lebih awal. Demi toleransi dengan rekan sejawat, saya ikut melakukannya. Jadi ke bawah ini ya, nggak boleh ya, jadi sangat tidak sesuai. Nomor 17. Anda bisa bekerja dalam keadaan tidak nyaman. Jawabannya ya bagus ya, jadi sangat setuju. Nomor 18. Anda merupakan seorang wanita karir yang memiliki anak yang masih balita. Di saat yang sama, Anda juga harus berangkat ke kantor. Anak Anda yang balita itu rewel. Sikap Anda akan bolos kerja karena bagi wanita keluarga adalah prioritas utama. Nah, sangat tidak setuju ya. Karena kerja itu merupakan kita punya tanggung jawab di kantor. Jadi, ya mungkin sudah jadi itu wanita ya yang bekerja ya ngurus di rumah, tapi kalau kita memprioritaskan kewajiban dulu ya, jangan juga lupa pada kewajiban kita di rumah ya. Jadi ya sebisa-bisa kita wanita gitu ya, kalau anak rewel bagaimana gitu ya, jadi jangan sampai bolos gitu ya. Oke. Jadi sangat tidak sesuai. Terima kasih. Sekian soal-soal P3K tentang tes kemampuan sosial kultural. Jangan lupa di subscribe, komen, and share. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.